Ustadz Syam, berbicara tentang baginda Rasul. Katanya dulu baginda Rasul pernah dihina, bahkan ketika beliau dihina, itu ada doa yang diucapkan Ustadz. Apa sih Ustadz? Mau dong tausiahnya? Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz AR, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu indah, mungkin lagi bareng sama orang tuanya atau mungkin lagi daring ya, sekolah atau mungkin lagi nungguin buat daring, maka subhanallah Rasulullah SAW sudah disebutkan tadi guru kita Ustadz AR bahwasanya dari Rasulullah umur 38 tahun udah dihina ya, udah dibully. Kemudian apalagi semenjak menjadi Rasul SAW itu dianggap sebagai penyihir, dianggap sebagai orang gila, dibully habis-habisan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah merasa tertekan gitu ya? Apakah Rasulullah SAW pernah merasa down gitu mentalnya ketika dihina oleh kaumnya sendiri, oleh umatnya sendiri? Maka subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan modal yang luar biasa kepada Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam dia yang minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah lapangkan dadaku nih. Saya mau ketemu Firaun nih, kasar kata-katanya, kemudian ilmunya di sampingnya sihirnya luar biasa, maka lapangkan dadaku. Maka lapang dada itulah intinya, ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Rasulullah dilapangkan duluan sama Allah, alam nashrah laka sadrak. Muhammad, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Artinya kalau udah dihina udah selesai. Nothing tulus gitu ya, karena udah lapang duluan dadanya. Makanya kalau ditanyakan apa doa Rasulullah ketika dihina, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Rasulullah dihina karena udah lapang dada, Rasul tuh cuma bilang begini, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku karena mereka nggak ngerti. Mereka tuh nggak tahu, mereka nggak kenal aku, mereka belum kenal dengan ajaranmu ya Allah. Mereka juga nggak ngerti karena mereka kesalahan itu bukan sengaja ya Allah. Mereka menghinaku bukan karena mereka membenciku ya Allah, tapi mereka tidak mengetahui, subhanallah. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, anggap saja mereka sedang tidak mengetahui kita. Mereka belum terlalu kenal dengan kita. Akhirnya kalau semakin mengenal kita, akan semakin mencintai kita. Buktinya ketika Rasulullah SAW di Taif gitu ya, ketika membaca doa ini, ketika dibully, bukan dibully dengan perkataan saja, bukan dengan verbal saja, tapi Rasulullah itu bercucuran darahnya. Rasulullah SAW karena dilempari batu. Yang ngelemparin Rasulullah itu bukan daripada pembesar-pembesarnya, mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek. Melempari Rasulullah SAW hingga berdarah Rasulullah. Bukan hanya perkataan, tapi dihina, dibully, sampai disakiti badannya, dizalimin. Tapi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah mereka nggak ngerti, maka berikan hidayah kepada mereka. Dan terbukti dari sanalah mungkin ada lahir pada generasi selanjutnya para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah dari tanah Taif ini munculkanlah, kalau bukan mereka sekarang ini, bibit-bibitnya nanti yang akan menjadi penerus agama Islam. Dan itu terbukti daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mungkin jamaah mengatakan, Ustaz kayaknya itu Rasul saja deh yang kuat kayak gitu kalau dibully nih. Boleh nggak kalau kita berdoa sesuatu supaya Allah balas dia? Supaya Allah yang balas dia, kita serahkan kepada Allah. Ada satu doa, nah ini juga daripada riwayat ketika Rasulullah SAW dikejar gitu ya, mau dipenggal kepalanya dalam perjalanan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ketika itu dikejar oleh seseorang, akhirnya sudah dekat Rasulullah, dekat untuk ditombak, Rasulullah membaca satu doa, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Akhirnya kuda yang dikendarai oleh orang yang mau menombak Rasulullah SAW, memenggal kepala Rasulullah ini, langsung kayak motor yang sedang lari 200 km per jam di rem depan. Itu jadi kudanya langsung terprosot ke bawah, subhanallah. Dengan doa, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Pada saat itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, ya Rasulullah kita kekejar nih. Maka Rasulullah SAW, tenang, kita baca doa ini, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya ini artinya adalah ya Allah terserahmu lah. Ya Allah terserahmu lah. Pasrah sama Allah. Pasrah. Ya Allah terserahmu lah. Engkau lah yang balas dia. Saya udah capek ya Allah dibully. Saya udah capek dihina. Saya udah dizalimin. Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Saya lepas tangan ya Allah. Saya tidak bisa balas dia. Tapi engkau maha membalas. Engkau lah aku serahkan semuanya kepadamu. Ini hati-hati kalau kita membuli orang. Dan orang ini membaca doa ini dia serahkan semuanya kepada Allah, tunggu karena pasti keburukan itu, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Kalau ada keburukan Masya pasti ada Allah. balasannya. Masya Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya pengatur. Betul. Jadi ngatur nggak usah kita. Ustadz Syam, Iya. tapi kalau baginda Rasul itu udah dilapangkan dadanya, kita tuh manusia biasa gini dilapangkan nggak sih dadanya Bisa sama dong, Allah? makanya diajarin doa seperti Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Oh, Allah, jadi lapangkan dadaku, lapangkan dadaku. harus sering-sering baca doa itu Benar, ya. lapang Baik. dada tuh kunci kesuksesan gitu. Baik, jazakallah khair. Jamaah. Nah, setelah ini masih ada kesempatan buat jamaah Islam itu yang pengen bertanya sama guru-guru kita. Ayo langsung komen aja di media sosial kita. Insya Allah beberapa pertanyaan akan kita jawab dan juga akan ada doa bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.